Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Aulia Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan Lab Explore REST IPS with IP Simulator and Postman. Jadi kali ini kita akan mempelajari juga bagaimana cara mengeksplorasi REST API itu menggunakan API Simulator dan Postman di dalam device virtual machine. Kita aktifkan dulu device-nya. Kemudian, kita juga akan belajar cara melihat dokumentasi API dan mencoba API itu langsung dari browser, lalu menggunakan curl dan membuat request lewat Postman hingga menambahkan banyak data menggunakan Python. Jadi kita langsung saja ke langkah pertama. Jalankan dulu ya device-nya di virtual machine. Yang kedua kita ke sabar, ini lagi loading. Nanti dia akan masuk ke library demo lokal ini di Chorium web browser. Kita bagi dua saja ininya. Nah ini dia. Kita langsung masuk ya ke ini Chorium web browser. Nah, kita masuk ke library demo lokal. Kemudian kita klik here. Setelah itu kita coba get books ya. Klik try it out. Kemudian ini masih kosong ya semuanya parameternya, kita klik execute. Dia akan menampilkan respon body seperti ini ada, dan server responnya juga 200. Terus curlnya juga ini menampilkan curl ya. Oke. Kemudian kita ke step 5 ya. Kita ke step 5. Bentar, list book using get books. Oke. Use the try it out filter in. Okay. Jadi dia menampilkan curl request ya. Ini seperti ini. Sama persis seperti ini. Kemudian use the curl command internet. Jadi kita salin ya curl ini, nanti dia akan menampilkan sama seperti yang ditampilkan di web tadi. Gini. Nah, sama kan? Ada ID, title, IP routing fundamentals, for fundamentals, dan sebagainya. Dan kemudian kita langsung masuk lagi aja. Oke. Nah, di sini ini masih kita coba di sini ya. Kita klik try out. Ya, ini masih di getbooks ya. Kita ganti parameternya menjadi true, include ISBN. Kita execute. Nah, dia menampilkan ada curlnya itu menambahkan include ISBN true. Jadi ini juga bisa kita cek di command prompt. Ya, kita bisa cek di command prompt. Kita bisa cek lagi di command prompt itu sama atau tidak, dan hasilnya itu masih tetap sama seperti yang keluar di awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke web browser lagi. Kita HTTPS ini, kita klik here. Ya, kita bisa lihat dulu yang kita coba tadi. Kemudian kita coba
get a token using the post login via basic API. Kita ke login via basic API di bawah sini, kemudian kita try it out, kita execute. Nah, di sini kita masukkan username dan password ke 123. Kita sign in. Nah, di sini kan kita mendapatkan curl terus request URL-nya, kemudian dapat respon body token ya. Jadi token ini kita gunakan dari sini sampai sini saja. Dan kodenya juga 200 yang tandanya itu oke. Nah, jadi kita masukkan di sini ya. Kita available authorization kita paste. Nah, di sini nanti kita masuk ke postbooks yang ini ya. Nah, di sini kita menampilkan ID. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan yang sama seperti ini ya. Kita isi ID-nya 4, kemudian title-nya IPv6 Fundamentals. Fundamentals. Stringnya itu Rick Graziani. Ini menambahkan ya. Rick Graziani. Nih. Oke. Setelah ini kita langsung execute. Nah, ini dia akan menampilkan respon body yang seperti ini. Nih. Ya. Title, author, sama seperti ini. Bisa kita screenshot respon bodinya. Kemudian kita cek lagi, kita coba lagi ya menambahkan yang ini. Nah, kita coba lagi, kita ganti menjadi 5, IP-nya diganti dijadi before your CCNA exam Alan Johnson. Oke, Alan Johnson. Kita execute. Nah, dia menampilkan responnya juga 200. Success user. Ya, sama aja nih servernya. Respon body along with a new ID ya. New ID. Nah, kalau mendapatkan misalkan ininya respon bodinya tuh error atau invalid IPK-nya itu karena ya IPK-nya itu mungkin salah atau salah memasukkan mungkin atau kelebihan bearer ya. Ini saya sambil screenshot untuk membuat laporan praktikum. Dia tuh nanti ya, ini kan ada curl-nya, ada ini juga ya. Hasilnya tuh bakalan sama gitu kalau kita taruh di comment prompt tadi kan, yang sudah kita coba.
school library, klik dulu. Oke, ini kita ke school library. Tab in new browser baru. Kemudian kita ke Getbox lagi, try it out. Nah, ini yang kita tambahkan. Yang kita tambahkan di sini tadi tuh akan muncul di sini yang kita buat ya, yang kita buat ininya. Ini akan saya screenshot. Pokoknya gini lah, dia menambahkan banyak keluar. Ini responnya aja di step 10 ya. Saya akan tulis ini step 10. Nah, 4 sama 5 tadi yang kita tambahin ya. Kemudian klik get books ID. Klik get books. Mana ya? Oh ini, get books ID. Kita try out. Kita mau mencari ID-nya itu 4 ya. Kita cari ID-nya 4. Jadi akan membuat ini. Jadi yang muncul itu adalah sesuai ID-nya gitu ya. Kita kan maunya 4, semisalnya mau 3 juga, nanti dia akan muncul parameter yang maksudnya akan muncul respon dari ID yang keempat itu. Nah, ini ya. Ini step 11. Kemudian kita mencoba menghapus ya, menghapus ini sampai berapa ya? Kita coba menghapus, mana tadi? Step 12. Nah, kita coba menghapus delete books ID. Ini ya, delete book ID. Kita try it out. Kemudian kita mau menghapus parameters. Di parameters ini kita maksudnya kita mau menghapus ID yang keempat. Yang ID keempat itu tadi ada IVV6 Fundamentals Rick Graziani ya. Ini kita langsung bisa execute. Kita bisa langsung execute. Nah, dia akan menghapus. Oh, ini karena bad request. Biasanya karena API-nya itu dia IPK-nya kadaluarsa sepertinya. Biasanya tuh gitu ya. Di sini masukin dulu deh. Ya, kita masukin tokennya dulu. Karena ini tadi kan kita di baru ya. Jadi kita belum mengautoris.
bisa kita langsung auto-risk, kemudian kita ini, kemudian ini bisa langsung kita clear. Coba misalnya dia masih mungkin ada kendala di ininya ya, bisa langsung kita klik baru aja, kita langsung masukin via basicnya. Soalnya kalau ini susah, sebentar. Nah, kita masukin, kayaknya itunya tadi tuh expired. Jadi kalau expired nggak bisa hapus, bakalan error. Nah, kita coba ya, kan box ID ini masih ada sepertinya ya, masih ada ya. Nah, yang mau kita hapus tuh yang nomor 4 ini, maksudnya ID yang keempat. Ini kita delete, kita try it out, kemudian ini 4, lalu kita execute. Nah, dia bakalan ke hapus. Nanti kita cek lagi ya, ini akan kita cek lagi. Ini bakalan kehapus. Ini kita bisa cek lagi, kita execute lagi. Nah, jadi di sini hanya ada ID 0, 1, 2, 3, dan 5 gitu setelah dihapusnya. Oke, kemudian nah, ini bisa udah kita lihat. Yang part 3 sekarang, use Postman to make a IP calls to this IP simulator. Ini bentar. Jadi di part 3 ini kita open Postman ya, kita buka Postman. Ya, kita buka API Postman. Oke, sebentar. Oke, ini kita sign in dulu. Ini bisa. Sini saya masuk menggunakan Google. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, kita login ke Postman.
kita buka request get ya, get box ya. Ini tuh kita paste di sorry bukan di sini, kepencet. Pokoknya ini. Oke, ini kita bisa atau bisa tambah di sini. Kita mau apa? Nih, kita mau enter ini susah gitu. Nih. Ini menggunakan get ya. Nah, dia akan menghasilkan 200 oke. Nih, seperti ini tampilannya. Ini menghasilkan ini. Ya. Nih. Itu adalah hasil ini JSON-nya. Kemudian oke, itu udah betul. Kita mau mendapatkan token. Nah, kita menggunakan ini lagi nih. Menggunakan URL ini. Login via basic. Ya, kita ingin mendapatkan token. Control V aja. Sebentar, kita tambah aja di sini. Menggunakan token. Mendapatkan token. Kok login via basicnya nggak bisa ya? Box. Ini kan menambahin login via basic. Nggak bisa nih. Dan metode oh sorry ini harus post. Oke, maaf saya kurang teliti tadi. Unauthorized. Kenapa ya? Get. Bisa. Tapi ini pakai post. Unauthorized access. Berarti kita ke ini dulu. Kesini dulu.
pas login via basic selalu. Nah di sini nih dia tuh suka nggak masukin token. Kenapa ya? Dia tuh tokennya tuh suka jarang masuk. Maksudnya bukan token tapi kayak biar masukin password Kisco sama itunya tuh jarang masuk gitu. Jadi itu tuh jarang bisa. Tuh biasanya kan langsung masukin itu dulu ya. Ini langsung masuk aja. Ini kan ada request nih. Nih request URL kita ambil ini. Keluar sendiri ya. Tinggal. Oke. Tuh dia masih unauthorized. Apa ya? Masih kayak gitu dia. Kayaknya karena kebanyakan ini deh. Sebentar. Di sini tuh ada rupanya. Dia tuh nggak bisa masuk karena unauthorized tadi. Udah loh padahal. Tapi nggak bisa. Ini kan. Tapi belum kita login. Login dulu. Bismillah. Ini masuk ke ini dulu ya. Tapi login via basic itu nggak bisa. Mau pakai request apapun dia nggak bisa. Unauthorized access ya. Tuh. Nggak bisa. Kita lihat dulu. Ya, authorizer. Ini ya. Nah, out ini kita jadiin basic out.
Oke, maaf. Kemudian kita masukin Kisco 123 ya. Kemudian kita klik send. Nah, ini dia baru dapat cookie-nya. Saya salah lihat tadi. Saya nggak baca yang D tadi. Nah, ini tokennya ya. Ini sudah dapat token. Kemudian ini kita salin dulu aja di tokennya. Kemudian tambahkan buku baru lewat Postbooks. Ini ya, kita copy. Kita ininya post ya. Parameternya kita pilih authorization. Ini API key. Kemudian kita masukin token tadi. Key-nya itu X API key. Kemudian kita masukin token tadi. Sorry. Ini kan untung kita salin. Oke. Langsung saja kita bodinya itu dia juga menggunakan body. Mana ya? Kok di sini nggak ada? Klik body. Oke. Kita tambahkan ini. Kita paste. Ini tadi ininya ya, authorization-nya ini. Terus bodinya ini, dia akan menampilkan apa? Nah, hasilnya tetap dia sudah bisa. Kita verify ya. Kemudian verify the additional books. Get, kita ke books IP ya, kita send. Ini akan menambahkan, kita tadi menambahkan apa? Menambahkan ID 4 yang sudah kita hapus tadi.
Udah tambah ya, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke 6. Is additional. Kita uji parameter di getBox. Oke. Parametersnya kita ke params. Ini params. Ya udah, kita udah lihat. Nih, kita udah lihat ya. Tapi dia mau lihat input ISBN-nya. Berarti kita lihat di School Library ya. Kita ke books, ISBN. Nah, nih hasilnya. Ya. Lihat ya. Ini step 6 part 3. Kemudian ini bisa kita lihat di Postman. Ya, kita lihat di Postman. Ini bisa kita tambahkan. Oke, ini ada true author dan sebagainya. Kita get ya, gunakan get ya. Oke, ini dia muncul. Oke ya. Kemudian nah ini part 4. Part 4 ini use Python to add 1000 books. Jadi kita book use Python. Jadi kita buka ini ya, Visual Studio Code. Kita use Python to add 100 books to the API simulator.
library. School library. Open folder tadi udah bener ya? Di sini ya. Oke nih. School library add 100 random. Ya ada ini. Request suggestion. Nih ya. Kemudian kita jalanin yang ini nih. Yang mana sih yang dijalanin ya? Ini. Jalanin ini. Yang converter ini di terminal. Ya, kita buka di terminal device. Kita Python 3 aja. Sabar. Python 3. Nah, ini kita isi from Packer. Bener kan? From Packer import Packer, kemudian fact Packer, kemudian fact. Kok gitu ya? Fact Packer, fact step twist. Oke, sebentar. Oke ya, ini tadi seharusnya itu di tab 2 kali, jadi kayak gini nih, jadi munculnya kayak gini ya, di itu tadi. Saya tadi sempat salah, di tab 2 kali. Kemudian print minus. Print. Oke, sabar. Kemudian itu ya. Kemudian kita
print my name is Firman, fake name. My name is Tony Nunes. Kemudian for e range, for e in range 10 ini ya. Print fake name. Ini ya. Nih. Oke. Fake my name. Ini nama fucker, maksudnya nama palsu gitu ya. Kita bisa quit menggunakan kemudian review the function variables. Jadi kita mereview, kita melihat fungsi descript. Nih. Nih, get out token. Jadi get out token ini kan untuk login dan mendapatkan token. Kalau dev at book ini ya untuk menambahkan data buku ke API. Kemudian kita review the at book. Nah, ini dev at book ya. Ini dev at book. Bisa dilihat. Familiar to the at book. Review. Kemudian review the code. Kemudian di sini disuruh menjalankan Python 3 add ini ya. Ini kan ada nih review the code yang fokus to function, API, get out token gitu ya. Ini API get out token. Function is invoked and the result are stored in the variable APK. The factor module is set to a variable named fact for loop. Then it times the I variable is used later in the loop to set the value for the ID keyforge. Ini untuk set ID for I ini. Next three variables hold the values of methods invoked factor. Ya, factor title, factor author, record the payload, dan sebagainya ya. Run and verify the add 100 random books by example. Jadi kita menjalani step yang terakhir ini, kita menjalani Python 3. Kita jalanin ya di sini. Python kita jalanin 100 gitu. Add 100 random books p Python 3. Oke, bentar. Oke, sebentar, tadi ada gangguan sedikit.
Oh, ini nggak bisa karena kita belum masuk directory labs ini ya, labs DevNet Skill Library. Kita coba dulu. Oke, kita ls dulu, kita lihat ada nih ya, ada add 100 random books py. Berarti ini baru kita bisa jalankan Python 3 random books py. Nah, ini adalah book random ya, yaitu sekitar 100 tuh, ada malahan ada ID-nya sampai 104. Ada book ID, title, author, ISBN ya. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai ya ini ya. Kita buka dulu deh. Return to the Corium. Kita ke School Library ya. Ini ada 1000 books ya. Nih. Sekitar segitu 1100 nih yang sudah kita jalanin tadi. Ya. 104. Oke ya. Selesai sudah lab yang baru saja ini kita kerjakan ya, yang kali ini kita kerjakan tentang eksplorasi REST API dengan API Simulator dan Postman. Jadi di sini kita belajar cara akses dokumentasi API itu, melakukan request dengan curl dan Postman, serta mengotomasi penambahan data dengan Python. Dan cukup saya akhiri ya pada pengerjaan Lab Explorers APS with IP Simulator and Postman. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.